Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk video pembelajaran sistem operasi ini, kita akan membahas mengenai command line interface pada Linux. Jadi kita langsung mulai saja ya, teman-teman. Nah, jadi di sini outline-nya itu kita akan belajar mengenai command line interface pada Linux ya. Nah, di pertemuan di NTS itu kan kita sudah belajar mengenai CLI di Windows. Nah, sekarang kita akan belajar CLI di Linux. Begitu ya. Ketika kita memakai CLI, kita harus tahu bagaimana caranya menuju ke CLI-nya, akses tools via search box-nya bagaimana, kemudian ada hak akses pada CLI. Jadi sama ya, di Windows juga ada biasanya secara simpelnya kan run as administrator. Nah, ini cukup kita ketikkan komen saja. Jadi ketika kita masuk ke root, kalau teman-teman biasanya sering operate Android itu kan mengerti root gitu kan. Nah, kemudian di sini juga kita akan belajar sintaks umum yang banyak digunakan di Linux ya. Kemudian kita akan coba mengeksplorasi di command line-nya. Begitu. Nah, command line interface sendiri ya teman-teman, sama halnya dengan Windows, Mac OS. Nah, command line interface ini adalah sebuah antarmuka, sebuah aplikasi gitu kan, yang digunakan oleh sistem operasi untuk menerima perintah dalam satu baris tertentu. Jadi kita ketik-ketik gitu kan, kita ada layar hitam, itu kan enak ya, kayak hacker ala hacking gitu kan ya. Jadi sama, kita ketik-ketik di command line-nya, satu barisnya itu. Begitu. Nah, teman-teman sendiri pasti hafal ya perintah-perintah yang ada di Windows. Misalkan untuk menampilkan datetime, itu kan, untuk masuk ke dalam sebuah folder, keluar dari sebuah folder, menghapus folder, membuat folder, menambahkan folder. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di akses command line interface sendiri kita bisa melalui search box di Ubuntu gitu kan. CLI sendiri singkatan dari command line interface gitu kan. Biasanya di Linux itu dinamakan dengan terminal. Begitu. Bagaimana cara mencari terminalnya? Berikut langkah-langkahnya. Oke, kita langsung praktek ya. Jadi di sini saya sudah buka Ubuntu menggunakan VirtualBox. Kemudian di sini silakan ketik. Kalau ada perbedaan di PowerPoint tidak apa-apa ya. Karena di PowerPoint-nya itu memakai Lubuntu. Kalau kita itu pakai Ubuntu ya, teman-teman. Ingat ya, install Ubuntu saja. Kemudian di sini ada icon Ubuntu, search your computer di sini. Gitu. Search di sini, kemudian ketikkan ini ya, terminal. Nah, di sini kelihatan terminalnya. Begitu. Nah, di sini akan tampil terminal seperti ini. Ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan komen-komen apapun. Gitu ya. Entah dia masuk ke hak aksesnya root, ya kan, kemudian untuk membuka folder, melihat isi foldernya itu apa aja, kita bisa melakukan semuanya di sini ya teman-teman. Begitu. Kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint-nya ya teman-teman. Jadi di sini itu ketika kita sudah masuk ke Linux, maka akan tampil seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita ada di sini ada pemisahnya ya teman-teman. Split. Jadi di sini Linux dosen sebelum add itu adalah nama usernya ketika kita create user. Kemudian setelahnya add ini Linux dosen to be filled by OEM, ini adalah nama komputernya. Gitu ya. Jadi sebelum add ini adalah nama user, setelah add ini adalah nama komputernya. Begitu. Nah, walaupun di sini ada note ya, walaupun dalam satu operating system Linux itu hanya satu user,
bukan berarti saat buka CLI dia bisa install langsung. Begitu. Ada beberapa komen ya, komentar itu yang hanya bisa dijalankan oleh administrator. Khususnya kalau dalam Linux biasanya disebut dengan root. Begitu ya. Nah, kembali lagi ke komen ya. Sebelum kita masuk ke root. Jadi ada komen-komen yang bisa kita jalankan. Misalkan di sini ada sudo su gitu kan, atau sudo bash. Di sini kalau di command prompt kita tinggal klik kanan run as administrator. Tujuannya untuk membuat seorang user menjadi seorang root atau raja gitu ya. Super admin biasanya di dalam sebuah OS teman-teman. Begitu. Nah, kemudian di sini ada ifconfig. Kalau di Windows ipconfig gitu ya, untuk ngecek IP dari teman-teman, device dari IP teman-teman gitu kan. Misalkan teman-teman sekarang connect di WiFi IndiHome atau First Media, MyRepublic itu kan, apalagi ya. Nah, itu bisa dicek menggunakan ifconfig. Kemudian sama cd ini sama ya, change directory ini ya, untuk pindah dari satu directory ke directory lain. Kalau pakai titik-titik ini untuk ke directory atasnya, misalkan user miftah dokumen, kita berada di dokumen. Ketika kita titik-titik maka kita berada ke miftah. Yang aslinya c user miftah dokumen, di titik-titik yang posisinya dokumen, maka akan mundur ke miftah gitu. Kemudian di sini ada ls dan ada dir kalau di Windows untuk menampilkan isi dari directory. Kemudian ada pwd, di sini ada echo cd gitu ya, untuk menampilkan directory, dan apt get install. Nah, ini teman-teman uniknya Linux ini, ketika kita mau install sesuatu atau update sesuatu dari Linux, biasanya kita komen apt get install ini untuk mendownload paket tertentu, installer kemudian menginstalnya gitu. Dan juga bisa mengupdate apt get update untuk mengupdate semua aplikasi yang terinstall di dalam Linux. Kemudian di sini ada chmod ya, ini untuk mengatur permission di Linux, suatu folder di Linux. Kalau di Windows kan enak ya, tinggal klik kanan terus kemudian di properties, kemudian ada change permission, atau di klik kanan propertiesnya itu ada change permission. Ini salah satu perintah-perintah yang ada, bukan salah satu sih, perintah-perintah yang ada di Ubuntu. Seperti itu. Nah, ketika kita ketik sudo su ya, maka akan diberikan inputan untuk menginput password. Jadi ini untuk masuk, untuk hak akses super admin ya, atau root ya. Disuruh mengisikan password. Nah, di sini passwordnya ketika teman-teman ketik itu pasti kosongan. Begitu ya. Pasti kosongan. Begitu. Nah, agar kita tidak dapat, atau kita jika ada teman kalian gitu kan, misalkan doi kalian mau ngintip, itu tidak bisa melihat password teman-teman. Begitu. Ketika di insert, kemudian ketika sukses maka langsung masuk, ganti menjadi user root gitu ya. Ingat, awalnya ini ada Linux dosen user biasa. Ketika kita masuk ke super admin root ya, maka di sini user biasanya ganti menjadi root. Begitu. Sama halnya dengan sudo bash juga. Root, maksudnya ke root. Begitu. Nah, ketika kita ingin balik lagi ke user biasa yang kita insertkan, yang kita login pertama kali, kita ketik exit di sini. Maka akan berganti menjadi user Linux dosen. Yang tadinya root menjadi Linux dosen seperti asalnya. Ingat ya, ketika kita masuk root akan berganti usernya menjadi root. Ketika exit maka akan berganti user yang login pertama kali, yaitu Linux dosen. Itu, yaitu user biasa ya. Di sini tadi kan ifconfig bertujuan untuk melihat IP address kita, IP address dari laptop atau device teman-teman yang terinstall Linux. Kita ketik ifconfig. Nah, di sini
IP komputernya itu yang mana? Banyak sekali ya. Ini. Biasanya kan kalau teman-teman sadar IP config itu awalnya 192 ya, atau ini ada 127.001. Yang mana ya teman-teman kira-kira? Nah, itu ada yang jawab tuh. Jadi ini ya teman-teman, 192, 188, 26, 19, karena singkatan dari inet ADD adalah internet address-nya teman-teman sendiri. Ini address, terus ini ada broadcast-nya, terus ini ada max-nya, net max-nya. Tuh. Cukup melihat dari inet address. Nah, kemudian ketika kita masuk ya, itu kan kita bisa menjalankan komen-komen dari si Linux. Misalkan CD ini kan belum lengkap ya, CD apa gitu kan, harusnya ada folder yang ingin dimasukkan. Kemudian ini titik-titik, maka titik-titik akan berada di atasnya. Oh, ternyata di atasnya ini ternyata ada home gitu, home ya. Ketika titik-titik ternyata posisinya sekarang di home ya, kemudian dia di CD home, maka akan error seperti ini, bash CD home no such file or directory. Berarti ketika kita ingin masuk ke dalam folder home, ternyata errornya apa ya, karena memang folder home di dalam home itu tidak ada teman-teman, kecuali kalau di directory home itu ada folder lagi home, maka bisa kita cd home. Itu kayak looping lagi ya, di dalam looping ada looping. Ingat konsep Alpro ya. Itu di sini ls untuk melihat folder yang isi dari direktorinya si home. Oh, ternyata ada Linux. Ingat di sini ya teman-teman, komen-komennya untuk detailnya ls gini kan, ls Linux dosen gitu kan. Oh, ternyata ada folder Linux dosen teman-teman. Ya udah, coba kita masuk cd linux dash dosen gitu kan. Ketika masuk, maka sudah masuk nih posisinya cd linux. Ketika kita ls, maka ternyata banyak sekali foldernya ya, isi direktori ls ya. Kemudian kita coba masuk ke cd desktop, maka komennya adalah cd desktop. Jadi kita masuk ke folder desktop yang ada di Linux dosen. Begitu. Kemudian kita set PWD-nya. Apa Pak PWD Pak ya? Kita lihat aja di sini. Untuk menampilkan direktori, ini bukan password ya teman-teman. Ini untuk menampilkan direktori PWD. Direktori saat ini kita berada di current direktori mana? Ini home, Linux dosen, desktop. Begitu. Nah, kemudian arti dari perbedaan warna tersebut itu kan sudah kelihatan kan. Ini ada biru sama putih. Oh, putih ini ada titik. Biasanya kalau titik itu adalah sebuah file. Di sini folder. Ketika folder kita cd, berarti kan cd itu kan gunanya kan untuk masuk ke dalam folder. Ketika cd desktop bisa, maka bisa disimpulkan bahwa cd desktop ini adalah sebuah folder. Nah, ketika kita ingin menginstal aplikasi atau package ya, maka ketika kita ketik apt-get install ada error teman-teman. Errornya could not open log bla 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 bla. Oh, permission denied. Kenapa ya? Unable to log the admin directory. Oh, ternyata nah, ditanyain are you root, apakah kamu root? Oh, berarti kita harus masuk ke root dulu teman-teman, baru kita bisa menginstal aplikasi atau mengupdate aplikasi-aplikasi yang ada di repositori si Linux. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke root, ketika kita apt-get install, maka dia akan berhasil teman-teman. Tuh. Dan nah, ini di atas khusus karena kita sudah masuk ke root. Loh, kok tahu Pak, di sini kita nggak komenkan sudo su. Ya, kenapa Pak?
Ya karena kita nggak nampilin gitu kan, kita nggak akan menampilkan itu karena kita juga bisa melihat dari sini, oh ternyata ketika ini ya, ini tadi yang kita kenapa berhasil, kemudian oh kenapa kok berhasil ya, ini root ini kita bisa analisa, oh ternyata ketika usernya root maka dia bisa menginstall apt-get install, melakukan komen apt-get install. Nah kemudian di sini untuk mengset proxy ya, jadi kebetulan kalau teman-teman sudah masuk di Ubaya, sudah kuliah offline di Ubaya, maka Ubaya itu menggunakan proxy ya untuk teman-teman bisa berselancar di internet gitu. Nah ketika kita ingin melakukan browsing menggunakan wifi Ubaya, maka kita harus set sebuah proxy-nya dulu teman-teman. Maka di sini kita masuk dulu ke dalam rootnya. Kebetulan di sini nama PC-nya Noval PC, kemudian usernya Noval, kemudian disuruh insertkan password. Kemudian kita masuk ke dalam directory settingan proxy, di mana kita cd/etc/apt gitu. Kemudian kita cek apakah kita sudah berada di jalan yang benar gitu ya. Kita ls, oh ternyata biasanya ya teman, biasanya untuk setting proxy itu ada di file ini apt.conf. Nah untuk edit ya file menggunakan salah satu sintak nano. Nano ini adalah sebuah editor yang disediakan oleh si Linux ya, untuk membaca file atau untuk membuka file. Ketika kita membuka double klik notepad gitu, tapi kan ini kan kita main terminal, jadi kita ketik nano ini editornya, kemudian nama filenya apt.conf begitu. Nah kemudian isikan atau modifikan isi dari conf-nya itu, file ini ya apt.conf seperti ini. Silakan kalian ketik ya, kemudian kalian Ctrl S ya, save, terus kemudian ada pilihan yes, silakan di yes seperti itu, maka akan muncul seperti itu teman-teman. Kalau begitu langsung saya praktekkan aja ya teman-teman untuk mengedit file gitu ya. Mungkin teman-teman agak sedikit kebingungan nantinya ya. Jadi sebentar saya mau open dulu Ubuntu saya. Nah jadi ini Ubuntu saya, klik ini, kita set terminal, kemudian kita masuk ke rootnya dulu. Nah maka username saya kebetulan Ubuntu, nama PC-nya Ubuntu 16.04. Kemudian di sini ada namanya, ketika kita masuk ke sudosu, maka kita langsung masuk ke root. Kemudian kita menuju ke directory untuk mengedit si proxy-nya. Kita cek dulu. Nah, kemudian jika teman-teman tidak ada apt.conf, tidak apa-apa. Silakan ketikkan nano apt.conf gini aja ya. Kemudian isikan yang ada di PowerPoint itu, gitu kan, misalkan di sini isikan, gitu kan ya. Kemudian di sini ada tulisannya get help, write out. Nah ini tandanya, ini ada tanda panah ini sama halnya dengan kontrol ya teman-teman, ctrl ya. Dan untuk menyimpannya gimana? Menyimpannya di sini kok nggak ada shift pak? Di sini ada write out. Nah silakan misalkan di sini isikan yang seperti PowerPoint ya, misalkan HTTP kayak gitu-gitu ya, proxy-nya diisikan seperti PowerPoint. Ini saya ketik isikan karena saya berada di rumah gitu kan, tidak memakai proxy, jadi daripada saya trouble nantinya, maka saya nggak akan mengisikan proxy, tapi teman-teman harus mencobanya. Isikan proxy, kemudian akan isikan ya, terus ketik ctrl-o, barengan ya Ctrl O. Nah di sini ada file name true write-nya, kemudian enter aja. Setelah apt.conf enter, kemudian setelah itu exit Ctrl X. Nah maka kita sudah berhasil mengedit si apt.conf untuk proxy-nya. Begitu teman-teman.
Dan untuk editnya sama, updated conf misalkan gini. Kalau misalkan nggak mau ya di delete kan aja di sini, delete, kemudian Ctrl O, enter, Ctrl X. Tuh. Nah, untuk menghapus filenya ini gimana, Pak? Nah, itu silakan hati-hati, ada komen-komennya. Itu silakan kalian coba sendiri ya, teman-teman. Untuk penggunaan komen-komen seperti remove itu hati-hati. Jangan kecelakaan ketika teman-teman tidak ada parameter nama foldernya. Kalian akan mendelete semua folder yang ada di Linux, itu bahaya, teman-teman. Jadi silakan baca dokumentasi untuk remove-nya. Saya kembali ke PowerPoint ya, teman-teman. Nah, untuk komen ls min l dash l dan chmod kita praktekkan. Jadi lsl ini ya, ketika berada di folder desktop, kegunaannya untuk mengetahui deskripsi folder dan file di dalamnya beserta file permissionnya. Jadi di sini ketika ada ls min l, di sini ada file, misalkan ini ada file permissionnya di rw, write. Nah, ini silakan teman-teman cari sendiri ya, atau nanti bisa di next slide itu kalau tidak salah ada file permission untuk penjelasan. Nah, jadi di sini ada file permissionnya seperti itu di sini. Kemudian di sini ada root, kedudukan di sini tanggalnya juga ada, namanya tes. Begitu. Jadi di sini artinya ini itu dibuat oleh root dan diupdate oleh root, dibuat root, diupdate root. Terus file permissionnya ini, terus kemudian ketika kita chmod, kita ganti hak aksesnya menjadi 777 untuk folder test ya, maka permissionnya akan terganti menjadi 77. Nah, ini 77 apa, Pak? Nanti bisa dilihat menggunakan ls min l. Jadi ketika kita sudah ketik chmod 77 test ini, kita ls min l, maka hasilnya seperti ini. Di rwx, rwx. Apa artinya, Pak? Nah, itu nanti ada di slide selanjutnya seperti itu. Di file permission ya, teman-teman. Kita sekarang membedah dulu ya. Nah, ini lebih ketika ada folder banyak ya dan ada file, ketika kita ls min l ya, maka di sini ada file permission, dibuat oleh siapa, diupdate oleh siapa begitu. Terus kemudian di sini ada tanggalnya seperti halnya ini begitu. Kemudian di sini ada folder-foldernya begitu. Lihat example desktop memiliki kode yang paling berbeda, kira-kira apa artinya ya? Nah, itu silakan kalian pelajari, teman-teman. Begitu. Nah, ini adalah file permissionnya untuk detailnya. Jadi ketika ada ini apa, Pak, di rwx, sebenarnya itu pemecah ya. Jadi D sendiri, rwx 3 angka, 3 kata, 3 huruf ya, 3 spasi, 3 huruf, 3 huruf. Artinya D ini jelas direktorinya. Kemudian rwx ini artinya read, write, execute for user atau owner. Jadi dia bisa melakukan read, write, dan execute untuk user atau ownernya. RWX yang kedua untuk group, RWX yang ketiga untuk others. Berarti dia bukan owner dari si file gitu, dan juga bukan user dari group. Begitu, but anybody apart from this. Jadi semua orang bisa gitu. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi RWX itu artinya read, write, execute. Nih, kalau artinya full semua gini ya, RWX itu berarti semua user ya, tidak terkecuali root dan group, semua user ya itu bisa melakukan read, write, execute. Atau ketika kita untuk menggantinya, kita bisa melakukan chmod 777. Nah, lain lagi kalau misalkan di sini ada di rwx, d spasi rwx spasi r
0x spasi R0x. Artinya apa, Pak? Jadi RWX yang pertama itu kan berarti read write execute ya hanya bisa dilakukan oleh user atau ownernya, pemiliknya, begitu ya. Nah, ketika spasi RWX yang kedua ini ya, ini kan harusnya spasi W-nya nggak ada, berarti kan nggak ada write. Berarti untuk akses grupnya hanya bisa melakukan read dan execute. Write itu untuk menulis atau memodifikasi tidak bisa. Untuk sintaksnya, untuk sintaks seperti ini chmod 755. 7 ini yang awal RWX, 5 ini berarti dia cuma RX, 5 juga RX. Begitu. Kemudian kalau gini, Pak. Waduh, RW X-nya nggak ada, di sini R aja kemudian kosong. Nah, berarti RWX yang pertama, itu kan X-nya nggak ada, itu berarti user ownernya, pemiliknya itu hanya bisa meread dan write, tidak bisa execute. Nah, namun untuk akses grupnya cuman bisa read, kemudian yang kosong-kosong ini berarti akses other selain itu, selain mereka itu tidak memiliki akses apapun. Berarti bisa disimpulkan di sini tidak ada X ya, berarti tidak ada hak akses, user akses yang bisa mengeksekut direktorinya. Untuk penulisannya bisa chmod 640. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman silakan chat di Hangout grup masing-masing ya, teman-teman. Misalkan di grup A, KPA, KPC, dan KPD. Itu adalah KP saya yang sekarang. Ya. Nah, di sini ada tugas selama 75 menit, teman-teman. Begitu. Jadi ini untuk deadline-nya bisa dilihat di ULS per KP ya, teman-teman. Saya ingatkan jangan salah mengumpulkan tugas di KP orang gitu. Ini penugasan 75 menit, untuk detailnya silakan lihat di ULS gitu, untuk deadline-nya. Nah, untuk soal yang analisis pertama ini 30 menit. Jadi buatlah folder bernama folder SO KP Anda, misalkan folder SO KPA, berarti folder SOA ini ya. Misalkan C, berarti folder SOC. Kalau D, folder SOD. Huruf besar dan huruf kecil diperhatikan. Ingat ya, huruf besar kecilnya harus sama seperti ini. Folder SOC. F-nya gede, S-nya gede, O gede, C gede, tapi selain itu dia kecil. Jika Anda masuk ke direktori tersebut dengan sintaks folder SOC, berarti pakai CD, CD ya. Tapi di sini huruf kecil semua. Apakah terjadi error? Mengapa? Nah, ini silakan jawab. Apakah error? Terus kemudian alasannya kenapa? Kalau misalkan error, alasannya kenapa? Kalau misalkan tidak error, alasannya kenapa? Terus kemudian ada temukan minimal 5 sintaks CLI yang selain di slide nomor 8 ini ya. Yang slide ini, sorry kok nggak bisa. Nah ini, gitu. Jadi selain ini ya teman-teman, ini temukan 5. Terus buatlah tabel seperti nomor 9 dengan kolom sintaks Linux, sintaks Windows, dan deskripsinya. Ini ya. Ini di sini. Kayak seperti ini. Oke. Begitu. Di sini ini maksudnya slide nomor 8 ya, teman-teman. Jadi silahkan bikin seperti yang slide 9 tadi ya, jadi seperti yang ini aja, jadi nggak usah di print screen, jadi temukan aja 5 command prompt selain ini, seperti itu ya. Terus kemudian untuk soal simulasi, ini soal analisis ya, jadi ada soal simulasi. Yang pertama, gunakan CLI gitu. Terus kemudian di sini pergi ke direktori desktop Anda masing-masing, direktori desktop temukan. Terus Anda login sebagai root.
Buatlah dua direktori baru dengan nama dokumen 1 dan dokumen 2. Ingat D-nya besar. Terus pada dokumen 1, buatlah permission agar semua akses bisa melakukan tindakan apapun. Jadi setiap ini ya, step teman-teman screenshot ya. Misalkan pergi ke direktori, screenshot, SS. Login sebagai root, SS. Buat direktori, dua direktori ini SS. Nomor 4 SS, nomor 5 pada dokumen 2 ini permissionnya agar hanya root yang dapat membaca, mengedit dan eksekusi. Ingat ya, read, write, execute, X. Untuk yang grup hanya melihat dan mengedit, untuk other tidak dapat melakukan apapun. Gitu. Jadi selain root dan grup, ya, selain root dan group, other ini tidak dapat melakukan apapun. Itu nomor 6, perlihatkan hasil kustomisasi permission Anda. Caranya gimana? Nah, silahkan lihat ketika kita klik titik-titik minus dash L, maka tampil write-nya itu ya, hak aksesnya, terus foldernya siapa yang bikin. Terus keluar dari CLI, ya. Keluar dari CLI, buatlah satu new dokumen pada direktori nomor 4. Buat untuk ACT 1.2, buatlah satu dokumen file pada direktori point nomor 5. Gitu. Terus apakah ada perbedaan hasil dari ACT 1.1 dan ACT 1.2? Berikan alasan Anda. Jadi ketika kita mensimulasikan itu teman-teman keluar dari CLI-nya. Jadi ini kan kita berada di direktori desktop, begitu kan. Ketika keluar dari CLI dan berada dokumen satunya ini itu kan berada di desktop, maka kita pakai desktop dari Ubuntu. Kita keluar dari CLI, misalkan ini ya, saya menuju ke Ubuntu. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan di sini itu saya mau create di sini, saya exit ya. Nah, di sini teman-teman, maksudnya desktop itu di sini. Misalkan kalian bikin di sini misalkan new dokumen, misalkan di sini Miftah. Gitu kan. Nah, ketika kita akses ya. Ketika kita akses melalui terminal, ini kan dia kan ketika saya masuk root dulu, kemudian nah ini silakan menuju ke file Miftah, kemudian teman-teman perhatikan hak aksesnya seperti itu. Ini apakah ada perbedaan dari ACT 1.1 dan ACT 1.2? Berikan alasan Anda. Jadi sebenarnya direktori desktop ini adalah ya ini teman-teman. Ini itu berada di desktop. Nah, gimana caranya Pak? Ya itu nanti kalau saya jelaskan ya saya menjawab ini dong. Nanti saya yang ngerjakan ini. Jadi gitu ya, keluar dari CLI ini maksudnya itu kita buat file di desktop sini. Oke, saya lanjutkan. Berikan alasannya. Oke. Terus di sini ada 15 menit. Jadi kesimpulan. Jadi jadikan soal analisis, soal simulasi 1, soal simulasi 2 menjadi satu dokumen dengan pemberian judul yang jelas. Jadi silakan buat .pdf, kemudian judulnya bebas, teman-teman mau judul apa. Terus kemudian buatlah satu buah paragraf yang menunjukkan kesimpulan dari soal simulasi 1 dan 2. Gitu ya. Jadi seperti ini untuk simpulannya. Jadi yang pertama, jadikan soal analisis menjadi satu dokumen. Jadi ini ya, ini satu PDF, ini satu dokumen. Ini ya, maksudnya soal analisis simulasi 1 simulasi 2 ini di dalam satu buah dokumen Word gitu ya. Kemudian kasih judul, kemudian enter, di enter bawah sendiri itu silakan buatlah satu buah paragraf untuk kesimpulan dari soal simulasi 1 dan simulasi 2. Begitu teman-teman. Jadi sekian video pembelajaran week 9 ini.
Kalau ada pertanyaan, silakan menuju ke Hangout kelas ya teman-teman, KP masing-masing begitu. Dan untuk penutupan, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran, semoga bermanfaat, dan akhir kata, salam sehat. Terima kasih.